Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Puja Zaidana dengan NIM 060103250119 akan mempresentasikan bab integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah integrasi antara hadis dan IPA. Integrasi antara hadis atau ajaran Nabi Muhammad yang tercatat dalam kitab-kitab hadis dan ilmu pengetahuan alam bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan agama Islam dengan sains modern. Ini sering dibahas dalam konteks pendidikan Islam untuk menghindari dikotomi antara iman dan ilmu, serta mendorong pemahaman holistik tentang alam semesta. Yang pertama adalah harmonisasi antara wahyu dan akal. Hadis dianggap sebagai sumber kebenaran wahyu, sedangkan IPA adalah hasil pengamatan empiris dan eksperimen. Kedua, pendidikan berbasis integrasi. Dalam kurikulum sekolah Islam, IPA diajarkan dengan referensi hadis untuk membangun karakter siswa. Contohnya, pelajaran biologi dapat dikaitkan dengan hadis tentang kesehatan, seperti anjuran makan buah-buahan. Yang ketiga, tantangan dan penyelesaian. Tantangan utama adalah interpretasi literal hadis yang tampak bertentangan dengan sains. Misalnya, hadis tentang matahari terbenam di lumpur. Solusinya melalui takwil atau interpretasi kontekstual oleh ulama seperti Ibnu Sina atau kontemporer seperti Hurun Yahya yang meyakinkan bahwa hadis sering bersifat metaforis. Integrasi hadis dan teknologi digital. Integrasi hadis dan teknologi digital menggunakan alat seperti aplikasi, AI, dan platform yang menyebarkan hadis secara lebih efisien. Hal ini memungkinkan pelestarian, verifikasi, dan pendidikan hadis di era digital, sekaligus menjaga keaslian dan nilai spiritualnya. Kemudian implementasi. Yang pertama yaitu aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi seperti Muslim Pro atau Hadis Collection memungkinkan pengguna mencari hadis berdasarkan tema, seperti hadis tentang sabar dan zakat. Yang kedua, AI dan verifikasi otomatis. Teknologi AI digunakan untuk menganalisis keaslian hadis melalui algoritma yang membandingkan narasi dengan sumber otoritatif seperti kisah kitab Sahih Bukhari. Yang ketiga, e-learning dan virtual reality, yaitu kursus online di platform seperti Coursera atau YouTube menawarkan pelajaran hadis interaktif. Manfaatnya yaitu yang pertama, aksesibilitas global, yaitu teknologi digital membuat hadis mudah diakses oleh jutaan orang di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Yang kedua, pelestarian dan inovasi, yaitu digitalisasi membantu melestarikan manuskrip hadis tua melalui arsip digital. Yang ketiga, pendidikan dan interaksi. Fitur seperti chatbot AI dapat menjawab tentang pertanyaan hadis secara real time. Tantangannya yaitu yang pertama, keaslian dan misinformasi. Dengan mudahnya konten dibuat, resiko penyebaran hadis palsu atau keliru meningkat. Solusinya adalah menggunakan sumber terverifikasi dan pendidikan literasi digital. Yang kedua yaitu privasi dan etika. Penggunaan data pribadi dalam aplikasi hadis harus mematuhi regulasi seperti GDPR dan konten harus menghindari eksploitasi komersial yang merusak nilai spiritual. Dan yang ketiga, kesenjangan digital. Di daerah dengan akses internet terbatas, integrasi ini mungkin tidak merata, sehingga perlu inisiatif untuk inklusivitas. Selanjutnya yaitu integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis sering mengandung nasihat kesehatan dari Nabi Muhammad SAW, seperti tentang kebersihan, pola makan, dan pencegahan penyakit yang dapat terintegrasi dengan ilmu kesehatan modern. Integrasi ini melibatkan analisis hadis melalui lensa ilmiah untuk memvalidasi atau memperkaya praktik kesehatan.
sambil menjaga konteks spiritual Islam. Ini bukan penempatan ilmu medis, melainkan harmonisasi untuk pendidikan holistik. Untuk implementasinya, yang pertama yaitu kebersihan dan pencegahan penyakit. Hadis tentang wudhu dan mandi. Kemudian yang kedua, nutrisi dan diet. Hadis menganjurkan makan makanan seimbang seperti kurma dan madu. Dan yang ketiga, kesehatan mental dan olahraga. Hadis tentang sholat dan berjalan kaki. Manfaatnya yaitu yang pertama, pendidikan holistik. Menggabungkan hadis dengan ilmu kesehatan yang mendorong gaya hidup seimbang, seperti program diet, halal yang sehat, meningkatkan kesadaran kesehatan di komunitas muslim. Yang kedua, validasi dan inovasi. Hadis dapat divalidasi oleh penelitian ilmiah, seperti hadis tentang madu sebagai antibiotik alami. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Platform digital seperti aplikasi kesehatan Islam yang menghubungkan hadis dengan tips medis membuatnya mudah diakses untuk pencegahan penyakit kronis seperti diabetes. Tantangannya sendiri, yang pertama, resiko salah tafsir, yaitu beberapa hadis perlu konteks budaya. Misalnya, nasihat tentang pengobatan tradisional harus dibedakan dari praktik medis berdasarkan bukti. Organisasi seperti WHO menekankan bahwa hadis bukan pengganti dokter. Yang kedua, pseudosin, yaitu integrasi harus menghindari klaim tanpa bukti, seperti mengandalkan hadis saja untuk mengobati penyakit serius. Etika medis Islam, seperti dalam fikih kesehatan, mengandung konsultasi dengan ahli medis. Dan yang ketiga, kultural dan sosial, yaitu di daerah dengan akses kesehatan terbatas, integrasi ini dapat membantu, tetapi perlu menghindari stigma, seperti penyakit dengan dosa tanpa dasar ilmiah. Selanjutnya yaitu integrasi hadis dan sosial humaniora. Integrasi ini melibatkan analisis hadis untuk memahami dinamika masyarakat, budaya, dan nilai-nilai manusia, sambil menggunakan kerangka humaniora untuk menginterpretasikan konteks hadis secara lebih mendalam. Ini bukan penggantian ilmu sekuler, melainkan harmonisasi pendidikan dan praktik sosial yang lebih bermakna. Untuk implementasinya sendiri, yang pertama, sosiologi dan etika sosial, yaitu hadis tentang solidaritas. Yang kedua, antropologi dan budaya, yaitu hadis tentang adat istiadat. Yang ketiga, sejarah dan filsafat, yaitu hadis tentang perdamaian. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Integrasi ini membantu siswa memahami hadis bukan hanya sebagai teks agama, tetapi sebagai panduan sosial, mendorong toleransi dan pemahaman budaya lintas disiplin. Yang kedua, penerapan praktis. Hadis dapat memperkaya kebijakan sosial, seperti program kesejahteraan berbasis Islam yang mengintegrasikan prinsip hadis dengan analisis sosiologis untuk mengatasi isu-isu seperti migrasi atau diskriminasi. Yang ketiga, inovasi penelitian, yaitu menggabungkan hadis dengan humaniora yang mendorong penelitian interdisipliner, seperti studi tentang dampak hadis pada gerakan sosial, misalnya hak asasi manusia dalam Islam. Untuk tantangannya, yang pertama resiko relativisme, yaitu interpretasi hadis melalui lensa humaniora bisa subjektif. Penting untuk tetap setia pada sumber otoritatif seperti kitab sahih, menghindari distorsi budaya. Yang kedua, konflik budaya. Dalam masyarakat plural, integrasi ini harus menghindari stereotip, seperti menggeneralisasi hadis untuk semua konteks sosial. Etika penelitian, tekanan sensitivitas budaya, dan kolaborasi dengan ulama. Yang ketiga, akses dan bias. Studi humaniora sering berbasis barat, yaitu integrasi perlu memprioritaskan perspektif impact Islam untuk menghindari bias orientalisme. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan diskusi sebelumnya tentang integrasi hadis
atau ajaran Nabi Muhammad SAW dengan teknologi digital, ilmu kesehatan, dan sosial humaniora. Dapat disimpulkan bahwa integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara keseluruhan merupakan pendekatan interdisipliner yang harmonis. Hadis sebagai sumber etika dan pengamalan Islam dapat diperkaya oleh IPTEK untuk penerapan modern, sekaligus memastikan keaslian spiritualnya tetap utuh. Ini bukan penggantian ilmu sekuler, melainkan sinergi yang mendorong inovasi, pendidikan, dan kesejahteraan manusia.